Ruben Amorim dikenal karena fleksibilitas taktiknya, kemampuan beradaptasi, dan penekanan kuat pada organisasi tim. Amorim sering menggunakan formasi 3-4-3, 3 back yang solid dalam pertahanan sekaligus memungkinkan back sayapnya untuk maju dan berkontribusi dalam serangan. 3 back tengah adalah kunci dalam taktik Amorim. Mereka dapat menguasai bola dan bermain dari belakang dengan umpan yang tepat. Back tengah di sisi kiri dan kanan yang seringkali mampu bermain melebar untuk mendukung back sayap yang maju. Amorim menekankan permainan posisional, di mana para pemain diatur secara terstruktur untuk memaksimalkan ruang dan jalur umpan. Dengan membangun permainan dari belakang atau build up, back tengah dan penjaga gawang saling bekerja sama, memberi umpan pendek dan cepat untuk mempertahankan penguasaan bola, yang membuat lawan akan kehilangan bentuk formasinya. Formasi Ruben Amorim membuat gelandang tengah mengendalikan tempo permainan, lalu mendistribusikan umpan-umpan ke depan yang memungkinkan. Gelandang tengah ini akan menyediakan jalan keluar bagi para back maupun lini depannya. Ruben Amorim menggunakan gaya main umpan-umpan vertikalnya untuk bertransisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dengan menggunakan umpan vertikal ini akan menerobos garis tengah dan memanfaatkan ruang untuk dieksplor. Manchester United di bawah asuhan Amorim mulai melihatkan permainan yang lebih jelas dan terarah. Dalam segi bertahan, Ruben Amorim memainkan transisi cepat untuk mendapatkan kembali penguasaan bola dan merubahnya menjadi serangan balik dengan menggunakan high pressing yang akan memaksa lawan melakukan kesalahan. Lalu apa jadinya jika taktik ini diterapkan di FM24 Mobile? Stay tune ya. Hey everyone, kaum perubahan, selamat datang kembali di FM24 Mobile. Aku cukup semangat dalam membuat taktik ini. Kita semua tahu bahwa Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag belum menemukan sentuhannya dan terseok di awal musim ini. Dengan kehadiran Ruben Amorim ini, MU mulai terlihat terstruktur dan mulai naik dalam klasemennya. Kita masuk di taktik, aku masih menggunakan FM24 Mobile dengan update transfer manual sendiri ya, karena FM25 Mobile sendiri yang masih belum rilis. Ruben Amorim sering menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Saat memasuki setengah lapangan akan menjadi 3-1-2-4. Ruben Amorim benar-benar membuat transisi menyerang menumpuk di tengah dan melebarnya wingback sebagai progres peralihan bola. Di sini aku menggunakan formasi 3-4-2-1 ya. Kita masuk di instruksi pemain. Ubah ketiga back menjadi ball playing defender. Di sini aku menggunakan Martinez, De Ligt, dan Mazraoui sebagai ball playing defender. Taktik Ruben Amorim meminta kedua back kanan dan kirinya memainkan bola di belakang, baik mengumpan ke tengah maupun melebar, serta akan mengcover cepat jika back sayap terlambat turun. Ketiga back ini akan menjadi awal kunci build up, mengirim umpan-umpan ke semua sektor, serta pertahanan yang solid ya. Aku rasa peran BBD ini akan cocok. Kalian juga bisa ganti ke central defender di tengah untuk lebih di belakang posisinya nantinya, baik secara bertahan dan menyerang ya. Lalu ubah kedua back sayap sebagai wide midfielder dan winger. Di sini aku gunakan Dalot. Dalot sebagai wide midfielder akan menusuk maju menyerang dengan support umpan-umpan ke depan dan tengah. Dalot juga sebagai target pemindahan bola atau switch nantinya. Untuk back sayap kanan, aku gunakan Diallo. Di sini aku gunakan sebagai winger. Taktik Ruben Amorim meminta back kanannya lebih aktif menyerang maju, sedangkan back sayap kiri untuk support menyerang dan bertahan. Jadi aku gunakan winger di sini agar lebih stay di tengah dan langsung maju ke depan. Kita masuk di lini depan. Aku gunakan Zirkzee di sini sebagai poacher, Rashford sebagai shadow striker, dan Bruno Fernandes sebagai advance playmaker. Zirkzee sebagai poacher akan menempel back terakhir lawan, mencari ruang kosong maupun umpan kerjasama lini depan dan melewati back lawan. Kalian juga bisa gunakan complete forward atau advance forward juga sebagai pressure forward di sini. Aku sendiri lebih memilih poacher karena ingin berada di back terakhir dan bisa kerjasama tim saat Rashford masuk nantinya, maupun mencari kesempatan ruang kosong untuk menembak ya. Lalu untuk Rashford sebagai shadow striker akan bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Aktif mencari ruang kosong untuk meminta terobosan dari Ahmad maupun dari Zirkzee dan mencari peluang. Namun peran ini tidak akan begitu melebar sampai sayap. Memang terkadang taktik Amorim terlihat Rashford bergerak dari sayap masuk ke tengah seperti inside forward ya. Lalu untuk advance playmaker, aku gunakan Bruno Fernandes di sini. Peran ini akan aktif menyerang, memberi umpan-umpan kunci ke semua lini. Bekerja sama dengan Dalot, Zirkzee, dan Rashford di depan. Bruno akan mencari ruang dan memberi umpan-umpan. Peran ini juga memiliki kesempatan menembak dari luar kotak penalti. Kerja sama lini depan akan menciptakan shape di sini. Rashford, Bruno, Zirkzee menjadi triangle yang berubah-ubah. Ditambah support dari Dalot sebagai umpan crossing ke depan dan serangan masuk oleh Ahmad ya. Kita masuk di lini tengah. Di sini aku putuskan untuk menarik mundur kedua pivot. Aku pakai Ugarte dan Maino. Aku gunakan ball winning midfielder dan roaming playmaker.
Ugarte sebagai ball-winning midfielder akan aktif merebut bola dari lawan dengan tackle maupun duel area udara, lalu akan mendistribusikan langsung ke lini serang ataupun menjaga penguasaan bola. Taktik Ruben Amorim meminta salah satu gelandangnya memenangkan duel dan melakukan penguasaan bola, menjadi gelandang terakhir ketika fase menyerang nantinya. Aku rasa peran ini akan cocok ya. Lalu untuk Mainoo sebagai roaming playmaker, aku rasa lebih cocok daripada box to box. Taktik Ruben Amorim meminta salah satu gelandangnya aktif maju dan mundur seperti box to box, namun lebih ke support kemana saja, melebar maupun ke tengah, dan perlahan masuk ke depan. Jadi aku putuskan pakai roaming playmaker. Box to box akan terlalu beresiko karena kosongnya posisi di belakang. Mengingat kita hanya menggunakan 3 back, maka akan sangat mudah dieksplor lawan dengan gelandang serangnya. Peran ini akan tetap membantu serangan dengan maju baik menggiring bola maupun masuk ke depan. Hal ini akan sangat membantu membuka ruang bersama Bruno. Mainoo akan sedikit terlambat masuk nantinya, namun akan banyak membantu transisi di depan. Secara bertahan, Mainoo lebih siap menjaga lini belakang. Formasinya akan menjadi 3-1-4-2 ketika masuk fase menyerang. Mazraoui dan Martinez sedikit maju maupun melebar. The leg akan lebih fleksibel, Ugarte akan di tengah, lalu Dalot, Mainoo, Bruno, dan Amat bisa sejajar dan kedua bek sayap mulai semakin naik ya. Lini depan diisi Rashford dan Zirkzee siap menerima umpan dan permainan kerja sama tim. Kerjasama ini akan membuat permainan di tengah dan pemindahan bola ke sayap, lalu ke tengah kembali atau switch ke sayap lagi. Peluang yang tercipta adalah umpan dari Mainoo ke Rashford dan masuknya Zirkzee, atau umpan crossing dari kedua bek sayap Dalot dan Diallo, dan tembakan-tembakan dari tengah oleh Mainoo dan Bruno nantinya ya. Jadi akan banyak opsi dalam peluang menyerang. Kita masuk di instruksi tim, aku gunakan mentality di balance, kedalaman di balance, passing tempo di balance, dan creative freedom di disiplin. Ruben Amorim ingin tetap menguasai permainan, baik bermain menyerang dan mampu bertahan dengan solid. Jadi aku putuskan gunakan mental di balance. Kalian juga bisa ganti attack atau counter nantinya ketika melawan tim besar maupun kecil. Sesuaikan saja situasi permainan nantinya. Kerapatan di balance saat menyerang maupun bertahan akan terlihat di sini. Terkadang permainan akan menyempit, juga akan melebar. Ini sangat dibutuhkan karena akan memaksimalkan kedua bek sayap yang bisa menjaga kelebaran, juga bisa masuk meminta terobosan menyempit. Passing tempo di balance sangat diperlukan di taktik ini, mengingat aktifnya shadow striker dan bek sayap yang naik akan butuh waktu kapan harus memberi umpan cepat dan lambat ya. Creative freedom di disiplin diperlukan karena dalam segi bertahan dan menyerang, Ruben Amorim ingin memainkan permainan yang teratur dan solid di depan maupun di belakang. Instruksi ini akan membuat pemain lebih disiplin dalam permainan, baik saat menyerang maupun saat bertahan. Lalu kita masuk di instruksi bertahan. Aku gunakan kedalaman di high, closing down di all over, tackling di normal, jebakan offset, dan buang waktu dimatikan. Ruben Amorim dalam taktiknya meminta pemain depan dan tengah melakukan pressure ke lawan, merebut bola segera dan tidak membuat lawan menguasai bola, sehingga akan memaksa lawan melakukan kesalahan ya. Namun tentunya akan beresiko karena garis pertahanan tinggi, mengingat hanya 3 back di belakang. Hal ini butuh pertahanan yang memiliki kecepatan dan tackle bagus untuk antisipasi lolosnya bola. Jika kalian tim kecil dengan pemain yang biasa, aku sarankan ubah ke medium block dengan pressure normal ya. Kita masuk di instruksi menyerang, aku gunakan final third di work into box dan run at defense. Passing style di mix, passing fokus di kedua sayap, dan goal distribusi di short. Final third ini akan bermain melihat kedua back sayap yang naik sebagai progres umpan, baik terobosan maupun transisi pemindahan bola. Run at defense akan memaksa pemain lebih banyak menggiring maju. Di sini aku ingin memaksimalkan Mainoo dan kedua bek sayap untuk aktif menggiring maju juga membuka ruang. Kalian juga bisa gunakan football yang lebih mengutamakan umpan-umpan terobosan ke depan. Ruben Amorim juga menggunakan keduanya. Terkadang pemain maju ke depan dan menggunakan umpan terobosan dari tengah. Namun aku putuskan untuk banyak menggiring bola maju ke depannya. Ketika fase menyerang, kedua bek sayap yang overlap siap menerima umpan. Gelandang yang semakin maju ke depan akan memberi opsi terobosan ke striker atau kerjasama di kotak penalti nantinya. Dan ini adalah hasil dari liga, gol, dan assist selama 2 musim. Musim pertama kita di posisi 4 besar dan hanya menang Carabao Cup. Top skor dan assist dipegang oleh Rashford. Melawan tim besar mampu bersaing, menang melawan City dan Liverpool beberapa kali. Untuk musim kedua, setelah melengkapi skuad, sayang hanya runner-up, gagal memaksimalkan 5 pertandingan terakhir, namun bisa menang Champions League dan Carabao Cup kembali ya. Melawan tim besar tetap efektif di sini, tentunya perlu variasi perubahan role waktu pertandingan berlangsung. Taktik ini cukup efektif dalam segi bertahan dan menyerang. Kalian bisa cek video khusus yang berlangganan
Di situ aku jelaskan cara memaksimalkan taktik Ruben Amorim yang lebih detail lagi dalam transisi menyerang, bertahan, dan perubahan role untuk memecah kebuntuan. Kapan waktunya nanti kalian bisa memakai box to box, kapan nanti mengganti striker menjadi pressure forward, dan kapan waktunya menggunakan back sayap sebagai defensive winger. Kalian bisa langsung langganan dengan join ya teman-teman. Oke, itu saja video dari aku, semoga kalian suka. Aku tunggu komen kalian mengenai taktik ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, wahai kalian kaum rebahan. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, serta aktifkan langganannya agar kalian tidak ketinggalan video baru lainnya dan khusus lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, Enen Gaming.